Ini sekelumit cerita sejarah dari peristiwa selamatnya Jenderal Besar TNI dari maut pada subuh hari 1 Oktober tahun 1965. Jenderal Besar yang dimaksud adalah Jenderal Abdul Haris Nasution. Ya, Jenderal Nasution adalah satu-satunya jenderal yang selamat dari upaya penculikan yang dilakukan komplotan gerakan 30 September pada dini hari 1 Oktober tahun 1965. Ketika hendak diculik, Jenderal Nasution sedang menjabat sebagai Menko Hankam merangkap Kepala Staf Angkatan Bersenjata, Kasab, dengan pangkat Jenderal Bintang 4. Dia ketika itu adalah salah satu jenderal paling senior di Angkatan Darat. Kelak, di zaman Orde Baru, Jenderal Nasution bersama dengan Jenderal Soeharto dan Jenderal Sudirman diberi gelar Jenderal Besar. Mengutip buku, Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai, G30 SPKI dan Peran Bung Karno, yang ditulis Sugiarso Suroyo. Penculikan terhadap Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan merangkap Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal Nasution dipimpin oleh Pelda Jahurup dari Resimen Cakrabirawa. Pasukan penculik yang dikerahkan terdiri dari 1 regu dari Batalion 1 Kawal Kehormatan Resimen Cakrabirawa, 1 peleton dari Batalion 530 Divisi Brawijaya, 1 regu anggota Resimen Cakrabirawa, 1 peleton dari Batalion 454 Diponegoro, 1 regu pasukan gerak cepat Auri dan 2 regu sukarelawan pemuda rakyat. Pasukan penculik ini bergerak dari Lubang Buaya yang jadi basis komplotan gerakan 30 September. Sasaran yang dituju rumah Jenderal Nasution di Jalan Teuku Umar, Jakarta. Pelda Jahurup membawa pasukan penculik sebanyak 1 kompi lebih. Pukul 03.30 dini hari pasukan penculik sudah sampai di tempat sasaran. Mereka berkendaraan 4 buah truk, sebuah power wagon, 1 jeep gas. Dengan pendadakan itu, regu jaga di rumah Jenderal Nasution tidak bisa berbuat apa-apa. Komandan jaga tidak menaruh syakwa sangka ketika 4 orang berpakaian seragam Cakrabirawa mendatangi dan mengucapkan salam selamat malam. Tetapi secepat kilat mereka menyergap 4 orang yang sedang tidur di rumah jaga. Seorang tidur di halaman dan seorang lagi tidur di garasi mobil. Prajurit Kepala Umar yang bertugas jaga di gardu monyet sudah terlebih dahulu dibuat tidak berkutik dan dilucuti senjatanya. Gerombolan kemudian membuka paksa pintu kamar kerja Jenderal Nasution. Istri Jenderal Nasution lantas keluar dan melihat orang-orang berseragam dalam keadaan siap menembak. Mengetahui situasi begitu membahayakan, dan yakin bahwa suaminya yang diincar, istri Jenderal Nasution mendesak agar suaminya menghindar pergi melalui jalan belakang. Tapi Jenderal Nasution tak percaya dan hendak menemui gerombolan yang berpakaian Cakrabirawa tersebut. Tapi baru sedikit pintu terkuak, berondong peluru sudah menghajar pintu kamar. Jenderal Nasution pun langsung menjatuhkan diri bertiarap, sementara istrinya segera mengunci pintu dan menahannya. Dari luar gerombolan penculik terus memberondongkan peluru. Dalam keadaan genting itu, istri Jenderal Nasution meminta suaminya agar segera menyelamatkan diri lewat pintu belakang. Jenderal Nasution kemudian segera melarikan diri dan melompati tembok belakang rumah. Anggota gerombolan yang berada di gardu jaga melepaskan tembakan 3 kali. "Wah, ada orang lari lompat tembok, saya tembak terlalu rendah," gerutunya. Suasana keluarga Nasution saat itu begitu panik. Dengan maksud menyelamatkan, seorang adik Nasution menggendong Ade Irma Suryani Nasution, putri bungsu sang jenderal, tapi gerombolan yang sedang kalap melepaskan tembakan membabi buta yang kemudian mengenai Ade Irma. Saat itu Ade Irma berusia 6 tahun. Ade Irma pun terluka parah. Lalu dia digendong oleh istri Jenderal Nasution. Mendengar ribut-ribut itu, ajudan Menhankam Kasab, Letu Pierre Tendean keluar dengan membawa senjata garan tetapi disergap sebelum sempat mempergunakannya. Seorang anggota gerombolan berteriak, "Nasution, Nasution!" Kemudian suara fluid berbunyi. Gerombolan segera mengundurkan diri naik kendaraan dengan membawa Letu Tendean yang dalam suasana gelap disangka Jenderal Nasution. Setelah suasana reda, ajudan Menhankam lainnya, Komisaris Polisi Hamdan sekitar pukul 4:09 pagi menelepon Panglima Kodam 5 Jaya Brigjen Umar Wirahadi Kusumah. Jenderal Umar pun dengan pengawalan panser langsung bergerak ke rumah Nasution. Lalu setelah itu di rumah Nasution, Jenderal Umar juga dapat laporan soal peristiwa penculikan di rumah jenderal-jenderal lainnya. Brigjen Umar pun lalu bergerak menyambangi rumah para jenderal yang dilaporkan diculik.
Setelah itu baru dia menghubungi Panglima Kostrad Maijen Soeharto usai menggelar rapat dengan stafnya di Kodam Jaya. Jenderal Nasution sendiri akhirnya selamat, lalu dia dibawa anak buahnya ke tempat yang lebih aman. Kemudian, masih dalam keadaan luka pada kakinya karena melompat dari tembok dengan telanjang kaki, Jenderal Nasution menjelang pukul 19.00 pergi ke markas Kostrad. Pimpinan Gerakan 30 September sendiri sangat kecewa dengan lolosnya Jenderal Nasution. Oleh karena itulah maka pada tanggal 1 Oktober sekitar pukul 10.00 Kolonel Abdul Latif, salah satu pentolan Gerakan 30 September, masih memerlukan pergi ke RSPAD dengan mengenakan pakaian preman. Ia menanyakan apakah ada Jenderal Nasution mengantarkan anaknya yang dioperasi. Tujuannya jika bertemu Nasution akan dihabisi. Putri Jenderal Nasution yang segera mendapat perawatan dan dioperasi di RSPAD tidak tertolong jiwanya dan meninggal pada tanggal 6 Oktober atau sehari setelah 7 perwira korban kebiadaban komplotan Gerakan 30 September dimakamkan.